Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 3 VGMI 2C akan melakukan praktikum tumbuhan berbiji tertutup dengan tumbuhan berbiji terbuka. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dengan tumbuhan berbiji tertutup. Baiklah, suatu tanaman dikatakan termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka jika bakal biji pada tanaman tersebut tidak tertutup oleh daun buah. Sedangkan tanaman termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup jika bakal biji dari tanaman tersebut terletak di dalam bakal buah. Sekarang kita masuk ke pembahasan praktikum. Di sini kami mengambil beberapa tanaman untuk dijadikan bahan praktikum. Di antaranya kunyit, padi, jeruk, terung, kacang panjang, rambutan, tomat, dan terakhir adalah jagung. Tanaman kunyit. Tanaman kunyit adalah tanaman biji tertutup. Akar pada kunyit yaitu monokotil, bentuknya seperti serabut. Batang pada tanaman kunyit yaitu batang herbaceous atau batang basah yang berlendir. Batangnya tidak bercabang. Pada tanaman kunyit biasanya terdapat daun 3-8 helai dengan bentuk lonjong panjang dengan ujung lancip. Bunga kunyit bentuknya runcing, warna putih atau kuning muda. Setiap bunga memiliki 3 kelopak bunga, 3 lembar tajuk, dan 4 helai benang sari. Salah satu keempat benang sari tersebut adalah berfungsi sebagai pembiakan. Padi memiliki akar serabut. Batangnya berbentuk berumbai, tegak, berongga, ramping, dan kokoh. Daunnya berbentuk memanjang dan sejajar. Bunga pada padi kebanyakan berwarna putih. Bijinya tertutup dan berkeping tunggal. Padi merupakan kelompok tumbuhan monokotil. Tomat memiliki akar tunggal, akar cabang, serta akar serabut. Batangnya berbentuk persegi 4 sampai bulat. Batang tomat memiliki warna hijau. Daun tomat berbentuk oval, tepi daunnya bergerigi dan menyirip. Bunga tomat merupakan bunga majemuk berbentuk bintang, zigomorf, petala kuning dan sepala hijau tua. Bijinya berbentuk pipih dengan ciri-ciri memiliki bulu, ada warna putih kekuningan, putih, dan coklat muda. Tomat merupakan kelompok tumbuhan dikotil. Adapun ciri-ciri pada tanaman jagung yaitu yang pertama pada biji. Biji tanaman jagung berkeping tunggal. Kedua, akar. Tanaman jagung memiliki akar serabut dan dapat tumbuh sekitar 2 cm lebih. Saat tumbuh dewasa, tanaman ini akan muncul akar adventip. Akar adventip adalah akar yang muncul ketika tanaman sudah cukup dewasa. Batang jagung. Bagian ini berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar mampu berdiri tegak. Batang tanaman jagung beruas-ruas dan berbentuk bulat tidak sempurna. Bagian batang tanaman jagung terdiri dari kulit luar yaitu epidermis, jaringan pembuluh, dan bagian pusat batang. Daun. Bentuk daun tanaman jagung memanjang dan merupakan daun sempurna. Memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat ligula atau lidah-lidah. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Bunga. Tanaman jagung memiliki bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Setiap dari bunga tanaman ini memiliki struktur khas yang bisa disebut floret. 2 floret dan dibatasi oleh sepasang glumae. Bunga jantan jagung terdapat pada puncak tanaman. Serbuk sari jagung memiliki warna kuning dengan aroma khas, sedang bunga betina tanaman jagung tersusun pada tongkol. Rambutan merupakan buah yang bijinya berkeping 2. Akar tanaman rambutan yaitu akar tunggang.
Akar dari tanaman rambutan ini berwarna coklat dan memiliki serabut akar di mana ini akan berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Batang tanaman rambutan. Rambutan bisa bertumbuh dengan ketinggian yang mencapai 15 meter atau lebih dari itu. Batang tanaman rambutan ini berwarna coklat dan berbentuk bulat dan tidak berarti serta berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Batang dari tanaman rambutan ini agak sedikit keras serta tidak rata dan termasuk pada tanaman yang berumur panjang. Batang tanaman rambutan juga banyak cabang dengan arah dari cabang tersebut adalah horizontal. Daun dari tanaman rambutan ini memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Daun dari tanaman rambutan ini berjenis majemuk yang berselang-seling. Perlu diketahui kalau daun tanaman ini mengandung minyak. Hal ini dapat membuat daunnya akan mudah terbakar meski daun tanaman rambutan masih berwarna hijau. Tanaman rambutan memiliki daun yang disertai dengan panjang sekitar 7-20 cm dan lebar yang berkisar 3 hingga 8 cm. Bunga. Pada tanaman rambutan ini terdapat 3 jenis bunga, mulai dari bunga betina, bunga jantan, hingga bunga hermafrodit atau bunga sempurna. Penyerbukan dari tanaman rambutan ini akan terjadi dengan cara penyilangan yang dibantu oleh lebah lanceng atau trigonoid. Selain itu, pada bunga tanaman rambutan ini terdapat putik, mahkota, dan benang sari. Benang sari dari tanaman rambutan itu terdiri atas serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Sementara untuk putik terdiri atas bakal biji, tangkai buah, hingga bakal putik. Pada bunga rambutan terdapat diameternya mencapai 5 mm dan terdapat dalam rangkaian yang timbul di bagian ujung cabang. Bunga dari tanaman rambutan memiliki kelopak bunga di mana ini akan berguna untuk menjaga bunga pada saat masih kuncup. Buah rambutan ini berbentuk bulat yang panjang. Nah, kulit dari tanaman rambutan ini berbulu dan ada yang berbulu panjang dan ada juga yang berbulu pendek. Buah dari tanaman rambutan ini memiliki warna yang bervariasi, di mana buah rambutan akan berwarna hijau apabila ia masih muda, lalu akan berubah hingga menjadi kuning, jingga hingga ke warna merah. Jika buah rambutan ini sudah berwarna merah, maka ini bertanda kalau buah rambutan sudah matang dan sudah menjadi layak untuk dimakan. Tanaman kacang panjang. Kacang panjang termasuk tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Akar. Jenis akar tanaman kacang panjang adalah tunggang, berwarna coklat muda. Bentuk akar ini bercabang. Di sini akar berperan untuk mencari nutrisi makanan dan unsur lain di dalam tanah. Akar dapat tumbuh mencapai 30 cm dari permukaan tanah. Batang. Tanaman dapat tumbuh mencapai tinggi 2,5 meter. Struktur batang tegak, berbentuk silinder, memiliki warna hijau, lunak, serta permukaan batangnya cenderung licin. Daun. Bentuk daun dari tanaman ini menyerupai jantung hati, dengan bagian ujung meruncing serta ruas daunnya bercabang. Permukaan daun kacang panjang memiliki tulang yang bentuknya mirip. Umumnya, warna daun tanaman berikut berwarna hijau. Bunga. Kacang panjang tergolong sebagai tanaman yang memiliki jenis bunga sempurna. Artinya, di dalam bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina. Bunga akan muncul di ketiak daun majemuk, memiliki tangkai berbentuk silindris yang panjangnya mencapai 12 cm. Bunga biasanya berwarna putih atau kebiru-biruan. Kemudian bentuknya sendiri menyerupai kupu-kupu. Dalam satu tangkai bunga rata-rata terdapat muncul kurang lebih 4-6 kuntum bunga. Setiap kuntumnya memiliki 3 buah mahkota, 1 berada di bawah dan 2 mahkota posisinya bersebelahan. Buah ini yang sering dikonsumsi banyak orang. Bentuknya seperti polong, ramping atau pipih. Biasanya berukuran 15-25 cm. Berwarna hijau muda sampai gelap. Dalam satu tangkai biasanya muncul 1-3 buah kacang panjang.
terong. Akar terong adalah akar tunggang yang dangkal, banyak cabang, dan memiliki banyak buluh yang kasar. Batangnya dibedakan menjadi batang utama atau primar dan bercabang sekunder, dan tidak berkambium. Daunnya daun bertangkai. Tangkai daun berbentuk silindris dengan sisi agak pipih dan menebal di bagian pangkal. Buahnya berkelamin dua, yaitu jantan atau benang sari dan wanita atau putik. Buahnya sejati tunggal dan berdaging tebal. Bijinya biji tertutup dan termasuk tumbuhan monokotil. Jeruk. Akar jeruk terdiri dari akar tunggang, akar serabut, serta akar-akar rambut. Batangnya berbentuk bulat dan ditumbuhi batang tunas. Daunnya berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau tua dan terlihat tebal. Bunganya majemuk berwarna putih pucat dan termasuk ke dalam bunga sempurna. Buahnya berbentuk bulat oval. Bijinya biji tertutup, berkeping dua dan termasuk ke tumbuhan dikotil. Tanaman melinjo. Tanaman melinjo adalah tanaman biji terbuka. Akar pada tanaman melinjo yaitu akar tunggang. Batang pada pohon melinjo yaitu bercabang, dan batang tersebut sangat terlihat jelas karena pertumbuhan pohon melinjo sangatlah besar. Daunnya yaitu tunggal yang bentuknya oval yang terdiri dari tangkai dan helaian daun. Bunganya tidak sempurna yang berumah dua. Bunga jantan yaitu benang sari dan bunga betina terpisah, sehingga proses penyebukan tidak dapat dilakukan secara langsung, perlu bantuan, baik itu manusia, hewan, ataupun angin. Itulah penjelasan video dari kami, yaitu mengenai tumbuhan berbiji terbuka dengan tumbuhan berbiji tertutup. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.